dan salam Cookies. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun 2021. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita, yuk kita mau kembali siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Allah kita yang Maha Kuasa. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah online tahun baru sekolah minggu yang istimewa. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah minggu 1 Januari 2021. Kita bisa menginjak tahun 2021 ini karena kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu dengan sikap berdoa ya. Adik-adik, kita selalu percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyi Kiri Kananku Ada Tuhan. Lalu memandang
istimewa loh di mata Tuhan. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita semua untuk ambil sikap berdoa dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berikan kami hikmat untuk kami dapat memahaminya.
Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik. Shalom. Sebelumnya kakak mau ngucapin selamat tahun baru untuk kita semua. Gimana semalam malam tahun barunya? Pada seneng kan? Kumpul sama keluarga. Terus beberapa keluarga juga ada doa bersama kan waktu malam tahun baru. Biasanya ada yang sebelum jam 12, ada juga yang pas jam 12 tuh keluarga kakak biasanya jam 12. Kalau keluarga adik-adik gimana? Doa tahun barunya, doa malam tahun barunya di jam berapa? Sebenarnya mau di jam berapa aja nggak masalah sih. Yang penting adalah tahun barunya harus istimewa. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bawakan firman Tuhan yang judulnya Tahun Baru yang Istimewa. Nah, biasanya tahun baru yang istimewa itu kayak apa sih? Apa tahun baru yang istimewa itu ada banyak kembang api? Tahun baru yang istimewa itu bakar-bakar jagung, bakar-bakar ayam. Apa itu? Kakak pikir sih enggak ya. Soalnya tiap tahun begitu-begitu aja, nggak ada yang istimewa. Bahkan nggak perlu nunggu tahun baru juga kita bisa bakar-bakar ayam, bakar-bakar jagung. Nah, tahun baru itu sebenarnya bisa, kakak ulang ya, sebenarnya tahun baru itu bisa jadi istimewa, bisa juga jadi B aja, biasa aja. Itu semua tergantung gimana kita menyikapinya nih. Tahun baru itu kalau kita sikapi dengan benar, maka jadi istimewa. Tapi kalau kita sikapinya kurang tepat, ya tahun baru mah BA aja, cuman habis-habisin uang untuk pesta-pesta, cuma habis-habisin waktu untuk nunggu jam 12 malam lalu doa. Maksud kakak bukan berarti doa itu ngabisin waktu, tapi kan sayang aja gitu kalau tahun baru kita habiskan uang dan waktu, tapi biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Nah, kakak mau kasih tahu nih, tahun baru yang istimewa itu yang pertama adalah tahun baru itu adalah momen untuk kita mengoreksi diri. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya dari Mazmur 26 ayat 2. Silakan Kak Ica. Mazmur 26 ayat 2. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Nah, adik-adik, maksud dari ayat ini adalah penulis kitab Mazmur, penulis ayat ini mau bilang bahwa dia minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya, untuk supaya dia bisa mengintrospeksi diri kalau bahasa kerennya, atau mengoreksi diri. Nah, adik-adik, soalnya gini adik-adik, di tahun ini, di tahun 2020 lalu pasti banyak yang kita lewati kan, banyak peristiwa yang kita alami, kejadian yang kita alami, dan di antaranya pasti ada hal-hal yang kita lewati dengan nggak tepat. Kita melakukan dosa, sembarangan ngomong, sembarangan bertindak, sembarangan berkata-kata. Kita bergaul sama temen, kata-katanya nggak dijaga. Lalu kita menghadapi kejadian yang bikin kita marah, kita marahnya meluap-luap, lalu sampai membenci teman kita mungkin. Dan bisa jadi kita bisa membenci keluarga, karena mungkin aja ada keluarga yang bikin kita marah. Nah adik-adik, tahun baru ini momen untuk kita mengoreksi diri. Ayo kita merenungkan bersama-sama apa aja sih yang kita sudah lalui, lalu bagaimana kita melaluinya, apa aja sih kekurangan kita, kelebihan kita, apa aja nih yang kita lakukan yang membuat Tuhan sedih. Misalnya tadi berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, lalu mencontek. Mungkin kalau adik-adik ada yang mencontek, apalagi di online ini kan nggak ada yang ngawasin ya, mau nyontek juga bebas-bebas aja sebenarnya. Tapi kan bukan berarti itu, karena itu bebas nggak ada yang ngawasin, bukan berarti itu diperbolehkan. Tentu mencontek sangat tidak diperbolehkan walaupun nggak ada yang ngawasin. Tapi kalaupun ada yang di antara kita yang melakukannya, yuk sama-sama bertobat, kita koreksi diri, kita sama-sama merenungkan apakah yang telah kita lakukan di tahun 2020 ada yang membuat Tuhan sedih atau enggak gitu. Kalau ada yang membuat Tuhan sedih, ayo kita sama-sama bertobat, kita sama-sama memasuki tahun 2021 ini
dengan perubahan yang baru. Yang tadinya suka marah-marah sama orang tua, jutek sama orang tua, ketus sama orang tua, sekarang bertobat. Sekarang kita lewati 2020 dan kita masuk ke 2021 dengan sikap yang baru. Kita boleh ramah sama orang tua. Masa sama orang tua teman ramah, tapi sama orang tua sendiri kita jutek, ya kan? Yang tadinya suka ngambek, yang tadinya malas-malasan, yuk kita sekarang bertobat. Kita masuki tahun 2021 dengan hal baru, hal yang tentunya lebih baik. Yang tadinya suka, misalnya yang tadinya suka ngomong kotor, yuk sekarang kita bertobat. Tentu masih banyak lagi contoh yang lain ya, adik-adik yang harus mengkoreksi diri, harus mengintrospeksi diri. Begitu. Lalu yang kedua, tahun baru itu menjadi istimewa kalau kita mempergunakan tahun baru itu untuk sesuatu yang keren, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Kakak ulang ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Silakan Kak. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, momen tahun baru ini jadi spesial kalau kita melewatinya, kalau kita menghadapinya dengan bersyukur. Kakak rasa tahun 2020 kemarin kita melewatinya dengan sedikit agak berat ya. Misalnya di awal tahun ada hujan yang lebat yang sampai bahkan mungkin 15 sampai 17 jam, dan itu mengakibatkan banjir di beberapa tempat. Mungkin sebagian dari adik-adik ada yang kena banjir. Lalu bulan Maret kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita belajar di rumah, kita nggak sekolah minggu juga jadi libur, dan sekolah minggu online. Ada orang-orang yang tadinya bekerja lalu berhenti atau dirumahkan sementara. Pokoknya kita mungkin melewatinya agak sedikit beda. Lalu Natalan kita harus merayakannya di rumah aja, nggak Natalan di gereja. Kayaknya agak beda aja gitu. Dan hal-hal yang sulit yang lain mungkin ada yang adik-adik hadapi. Tapi mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita punya alasan untuk mengeluh, katakanlah kita punya 100 alasan untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, untuk ngegerutu, tapi kita harusnya punya 1000 alasan untuk mengucap syukur. Paling enggak kita bisa melalui tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021 aja, itu udah syukur banget, ya kan? Mungkin ada orang-orang juga yang bahkan nggak bisa masuk ke tahun 2021 karena sudah keburu dipanggil Tuhan. Tapi kita semua masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun 2021. Ya itu harus kita syukuri, dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti campur tangan atas setiap apa yang kita alami, baik itu adik-adik alami maupun mama papa yang sekarang sedang mendengarkan siaran ini. Kita harus sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Sebab Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang Dia rancangkan selalu indah pada waktunya. Oke? Jadi yang pertama, momen tahun baru jadi spesial kalau kita menghadapinya dengan mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Yang kedua, momen tahun baru jadi spesial, jadi istimewa kalau kita menghadapinya dengan bersyukur. Yang ketiga adalah tahun baru jadi spesial kalau kita melewatinya dengan apa yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Silakan Kak. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita melewatinya dengan pandai mengatur waktu. Soalnya waktu itu terasa cepat adik-adik. Perasaan baru kemarin kita tahun baru kan. Baru kemarin kita tahun baru. Kita punya harapan baru, kita doa bersama. Sekarang udah tahun baru aja. Waktu terasa cepat, dan kayaknya di waktu yang terasa cepat ini ada hal-hal yang kita lalui yang sia-sia gitu. Misalnya menghabiskan waktu kebanyakan untuk
main game misalnya. Nggak salah sih main game, kadang-kadang juga kakak main game, tapi kalau kebanyakan waktu kita habiskan hanya untuk main game atau untuk memantau media sosial, stalking seseorang atau beberapa orang di media sosial, ya sayang aja kan waktu kita habiskan untuk itu. Kita harus pandai mempergunakan waktu, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu terasa singkat. Nanti ya kita masuk tahun 2022, kita mikirnya gini, gak kerasa ya udah tahun 2022, perasaan baru kemarin kita masuk tahun 2021. Nah, untuk itu kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Pandai-pandailah mengatur waktu. Kakak juga. Ini juga bukan hanya berlaku untuk adik-adik, tapi juga berlaku untuk kakaknya, kakak-kakak sekolah minggu, untuk mama papa yang mendengarkan siaran ini juga, untuk orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Pesan ini berlaku untuk kita semua, bahwa kita harus pandai-pandailah mempergunakan waktu dengan baik. Udah sekolah online, udah ikut les online, bagian ikut les online, misalnya les Mandarin kan ada yang online tuh. Kalau sepak bola mau online juga susah ya, gimana main bolanya kalau online. Tapi kalau Mandarin misalkan bisa, ada les-les yang online. Udah sekolah online, udah kursus online, masih ada waktu kosong, ya mungkin bisa sedikit main game. Tapi bisa juga kita pergunakan untuk mengembangkan skill yang lain, misalnya skill berbahasa asing. Kalaupun mama papanya nggak punya cukup uang untuk ngelesin adik-adik les bahasa asing, kan bisa belajar dari YouTube, dari Google. Banyak loh sumber-sumber belajar di sana. Bagi yang mau belajar bahasa asing, mau belajar musik, bisa kita cari di internet kan. Di internet banyak yang bisa kita cari. Bahkan kalau adik-adik mau belajar cara setrika yang baik juga ada kan di internet. Kalau adik-adik cuman di rumah sama mama takut masang gas. Lalu adik-adik yang sudah mulai remaja ingin belajar masang gas juga ada kan di YouTube, cara masang gas yang baik, masang tabung gas ke kompor gas yang baik. Pokoknya semua bisa kita gali lah melalui internet dan melalui banyak hal. Nah, sayang banget kalau kita melaluinya dengan lewat gitu aja gitu. Waktu kosong kita habisin untuk kebanyakan main game. Ya sayang aja gitu. Bukan nggak boleh main game, cuman sayang aja habis waktu untuk main game. Padahal adik-adik bisa mengumpulkan harta ilmu, bisa mengumpulkan harta skill. Nanti di masa depan itu pasti berguna buat adik-adik. Kalau kakak di usia adik-adik ya, masih katakanlah kalau misalnya kakak di usia 10, 11, dengan keadaan internet yang sekarang yang begitu canggih, kakak akan belajar banyak hal supaya waktu kakak sampai di usia kakak yang sekarang, kakak udah punya banyak ilmu. Nah, adik-adik yang punya kemewahan itu, fasilitas internet yang begitu hebat, pergunakanlah itu. Jangan hanya dihabiskan untuk main game, stalking orang di medsos. Jadi kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Juga pandai-pandailah mengelola waktu untuk berdoa, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ini penting banget karena kita ini kan orang yang kita ini kan anak-anak Tuhan. Masa anak-anak Tuhan enggak mau membangun komunikasi dengan orang tua, dengan Bapa di surga sih? Masa anak-anak Tuhan enggak mau berkomunikasi dengan Bapa di surga sih? Harusnya kita membangun komunikasi dong. Kita aja di rumah aja ngobrol sama orang tua kan, walaupun ya kedengarannya sepele gitu. Papa tahu nggak sih, aku tuh tadi kebalik pakai kaos kaki. Tapi kan yang penting kan ngobrol, komunikasi. Masa sama Tuhan kita nggak mau komunikasi? Komunikasi kepada Tuhan melalui doa itu bukan sebuah keharusan, tapi itu sebuah kebutuhan. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu di tahun 2021 ini. Kita nggak tahu 2021 ini akan seperti apa. Nggak ada jaminan 2021 akan jauh lebih baik. Tapi nggak ada jaminan juga 2021 akan jauh lebih buruk. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dan kita harus percaya adalah Tuhan menyertai kita semua. Oke? Tuhan beserta dengan kita semua. Kakak ulang ya.
tahun 2021, tahun baru ini menjadi istimewa kalau kita melaluinya yang pertama dengan mengoreksi diri, yang kedua dengan mengucap syukur, yang ketiga dengan pandai-pandai mengelola waktu di tahun 2020. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di awal tahun ini. Kami mohon supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, yaitu isi hati-Mu, boleh anak-anak terima, boleh kami semua terima dengan baik. Kami mohon supaya kami semua boleh mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk tahun 2021 ini. Kami percaya apapun yang terjadi itu semua telah Engkau rancangkan menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, selamat tahun baru. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat, dan jangan lupa untuk bahagia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bagaimana firman Tuhannya? Istimewa kan? So, yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay! Sekarang kita masuk dalam acara Door Prize. Door Prize kita kali ini adalah tebak suara kakak sekolah minggu. Yeay! 11 kakak sekolah minggu akan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year secara bergantian. Nah, tugas adik-adik menebak suara kakak siapakah itu yang paling banyak benarnya dan yang paling cepat kirimnya, itulah pemenangnya. Tapi adik-adik kirimnya setelah ibadah ini ditutup dengan doa dulu ya. Nah, sebelum menuliskan jawabannya, siapkan selembar kertas, lalu tulis nama dan kelas adik-adik. Kakak tunggu 1 menit untuk ambil kertas dan tulis nama dan kelas adik-adik ya. Kalau sudah ditulis nama dan kelasnya, lalu adik-adik tulis jawabannya. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Setelah dijawab, kita akan masuk ke pengumuman terlebih dahulu. Jadi kertasnya disimpan dulu ya. Nah, setelah doa penutup, adik-adik foto bersama dengan jawaban yang sudah adik-adik tulis dan kirimkan ke nomor yang akan kakak berikan setelah kita selesai berdoa. Jangan dikirim ke nomor kakak koordinatornya ya. Sekali lagi, jawabannya jangan dikirim ke nomor kakak koordinatornya, tapi dikirimnya itu ke nomor yang akan diberikan setelah doa penutup. Oke, kalau sudah siap, dengarkan dengan baik ya. Kita mulai. Tebak suara pertama. Merry Christmas and Happy New Year! Tebak suara kedua. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara ketiga. Merry Christmas and Happy New Year!
Tebak suara keempat. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara kelima. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara keenam. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara ketujuh. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara kedelapan. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara kesembilan. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara ke-10. Merry Christmas and Happy New Year. Tebak suara ke-11. Merry Christmas and Happy New Year. Kalau masih belum yakin dengan jawabannya, adik-adik bisa diulang lagi mendengarkan rekaman suaranya setelah doa penutup ya. Sekarang yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tanggal 3 dan 10 Januari diteduhkan dan akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 17 Januari jam 7 pagi. Yang kedua, mulai tanggal 17 Januari, ibadah akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening yang akan diinfokan di ibadah tanggal 17. Dan yang ketiga, berikut pemenang door prize di ibadah Natal tanggal 24 kemarin. Selamat kepada para pemenang. Yeay. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah doa penutup, kakak tunggu jawabannya di nomor yang akan diberikan di akhir ibadah kita. Paling lambat hari ini jam 6 sore ya. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah online tahun baru yang istimewa ini. Berakhirlah ibadah tahun baru hari ini. Kita tutup dengan lagu Terima Kasih Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Terima kasih Bapa, biarlah melalui tahun yang baru ini tetap Tuhan selalu memberkati kami, berikan kami berkat sukacita sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih, mungkin sebagian kami akan melakukan kegiatan kembali, tetap Tuhan yang memberkati kami. Berkati juga untuk sekolah minggu kami di tahun yang baru Bapa, biarlah ibadah kami ini semakin lebih Tuhan berkati lagi Bapak, dan bisa semakin menjadi lebih berkat, menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin.